Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Mufti, praktisi terapi langit. Bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan program terapi langit kita. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke metode yang ke-7, yaitu metode ruqyah syar'iyah, yang insya Allah sebentar lagi akan kita praktekkan. Ruqyah ini bisa kita praktekkan secara massal, bisa juga Bunda praktekkan secara mandiri di rumah. Baik, sebelum kita praktek tentang bagaimana cara meruqyah, maka perlu kita ketahui adanya penyebab gangguan jin. Nah, inilah konsep terapi kita dengan menggunakan konsep terapi langit. Kita tidak menggunakan konsep program hamil seperti yang sudah banyak dilakukan lembaga-lembaga di luar sana, seperti yang sudah banyak dilakukan terapis di luar sana. Mereka banyak menggunakan metode medis, dan kami di sini tidak menggunakan metode medis karena terhambatnya program hamil tidak selamanya dikarenakan faktor medis. Bahkan banyak sekali pasangan yang terhambat kehamilannya dikarenakan adanya gangguan jin atau makhluk halus atau sihir. Nah, sebelum kita membahas tentang ruqyah untuk membantu menyelesaikan permasalahan gangguan sihir atau jin, kita perlu tahu penyebab-penyebab gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita. Penyebab gangguan jin yang pertama adalah berbuat syirik besar dan kecil. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik besar. Allah firmankan di dalam An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Dari ayat ini jelas Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi dengan catatan, ya, tidak diampuni dosa syirik bagi seseorang dengan catatan orang itu tidak bertobat sampai dia meninggal. Tetapi lain halnya ketika orang tersebut masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan pernah berbuat syirik besar, dan kemudian selama hidupnya dia bertobat kepada Allah, maka pasti akan, insya Allah akan Allah ampuni. Nah, level dosa yang pertama adalah dosa syirik besar. Kemudian di bawahnya ada dosa syirik kecil. Dosa syirik kecil ini kita tahu seperti beribadah untuk pamer, ya, agar diketahui orang lain, untuk agar dikatakan orang yang soleh dan seterusnya. Sedangkan syirik besar, kita menyekutukan Allah. Kita menyembah selain Allah, menyembah gunung, menyembah matahari. Bahkan bagi kita, banyak di antara kalangan kita, masyarakat yang kemudian ternyata mereka menyimpan jimat. Nah, menyimpan jimat ini bisa berpotensi menjadi perbuatan syirik besar, bisa berpotensi menjadi sebuah perbuatan syirik kecil, ya. Level dosa yang pertama adalah syirik besar, kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Kemudian setelah itu dosa besar selain keduanya. Ya. Nah, perbuatan seperti ini akan mendatangkan gangguan jin. Kemudian yang berikutnya, tidak menjaga adab keseharian. Adab keseharian ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Bagaimana cara bangun tidur, ada adabnya, ada doanya. Bagaimana cara kita masuk ke toilet, ada doanya, ada adabnya, ada caranya. Terlebih dulu masuk dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Bagaimana cara kita makan minum, ya, ada adab yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Dengan duduk, dengan menggunakan tangan kanan, baca basmalah, dan seterusnya. Kemudian kita keluar rumah, masuk rumah, ada cara-caranya, ada aturannya. Kita naik kendaraan, turun kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, menggunakan pakaian, dan seterusnya, ada adabnya. Termasuk, mohon maaf, dalam hal berhubungan suami istri. Jika tidak mengikuti adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka dikhawatirkan
Setan di situ akan mengganggu, akan merusak, akan mengotori niat kita, akan ikut campur membisikkan sesuatu yang negatif. Maka perlu sekali kita belajar kembali bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan adab-adab, dengan doa sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian yang berikutnya, penyebab gangguan jin yang berikutnya adalah jin nasab. Mungkin kita dalam keseharian sudah menegakkan adab kehidupan. Kita juga sudah menghindari dari dosa syirik besar maupun syirik kecil, maupun dosa-dosa yang lain. Tetapi gangguan jin akan bisa menyerang kita. Kita akan bisa mengalami gangguan jin apabila ada salah satu leluhur kita, mbah kita, nenek moyang kita, yang dulunya pernah berbuat kesyirikan dan sampai meninggal mereka tidak bertobat, sehingga jin yang bekerja sama dengan leluhur kita akan menyerang anak cucu keturunannya. Nah, bisa jadi ini menimpa kita semua. Maka bagaimana solusinya? Solusinya insya Allah dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian penyebab gangguan jin yang berikutnya adalah belajar tenaga dalam. Belajar tenaga dalam ini juga bisa mendatangkan gangguan jin. Karena rata-rata aliran tenaga dalam itu adalah dengan meminta bantuan jin. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab gangguan jin yang berikutnya adalah mengikuti bisikan jin korin atau hawa nafsu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang pasti akan ada jin yang mengikutinya. Itulah jin korin. Ya, jin korin ini akan selalu mengikuti setiap orang yang didampingi. Masing-masing orang ada jin korin, termasuk Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Muhammad berhasil menaklukkan, berhasil mengislamkan jin korin yang mendampinginya, sehingga tidak mengajak kecuali ajakan-ajakan kebaikan. Sedangkan kita tidak bisa menaklukkan jin korin kita, yang apabila dibiarkan maka tentu akan ada bisikan-bisikan negatif yang selalu mengajak kepada keburukan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ajakan keburukan itu tidak selamanya berasal dari bisikan jin korin. Ada kalanya bisikan negatif itu berasal dari hawa nafsu kita sendiri. Apa saja bisikan dari hawa nafsu kita, atau bisa juga berasal dari bisikan jin korin. Yang pertama adalah malas sholat. Hawa nafsu kita bisa mengajak untuk malas sholat. Terus kemudian yang berikutnya kebodohan, tidak mau belajar ilmu-ilmu syar'i. Kemudian marah. Kemudian cinta dunia, suka berkhayal, rakus, kikir, sombong, suka dipuji, riya, beribadah ingin mendapatkan pujian orang lain. Kemudian ujub, bangga dengan amal sendiri, bangga dengan diri sendiri. Kemudian iri dengki, kemudian dendam atau sakit hati terhadap orang lain. Ini juga akan bisa mendatangkan gangguan jin yang lain. Kemudian terlalu takut, banyak mengeluh, kemudian galau, buruk sangka, menghina sesama muslim, merasa aman dari azab Allah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, dan yang terakhir adalah terlena dunia. Ya, banyak sekali mendengarkan musik, kemudian menonton film yang tidak manfaat, santai-santai, main game dan lain sebagainya.